Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Masih semangat nih? Masih. Ya, terima kasih. Saya mohon waktunya sebentar ya. Saya akan mendefinisikan tentang budaya positif. Saya Yani Merdekawati, CGP Angkatan 7, SMA Negeri 1 Putus Ibau. Tujuan saya mendefinisikan di sini adalah ingin memaparkan tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini tidak akan terbentuk apabila tidak ada kolaborasi antara guru-guru di SMA Negeri 1 Putus Ibau. Nah, yang pertama yang ingin saya paparkan di sini adalah disiplin positif. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, tentunya yang terpikir di dalam benak ibu-ibu itu apa kira-kira? Ibu Kesti, silakan. Berperilaku baik. Berperilaku baik. Mungkin Ibu Pina atau Ibu Mia ingin menjelaskan apa itu disiplin positif. Selalu mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai disiplin, tentunya yang terpikir di dalam benak kita adalah peraturan dan peraturan. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah bahwa seorang anak atau seorang murid itu dia melakukan disiplin positif. Bukan berarti dia takut pada hukuman. Nah, itu sebenarnya bukan itu yang dimaksud, tapi disiplin positif di sini adalah mereka ikhlas melakukan sesuatu dengan tidak memikirkan apa hukumannya, apa konsekuensi yang mereka lakukan. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Tapi segala sesuatu itu berdasarkan pada motivasi intrinsik yang ada pada diri mereka. Jadi mereka itu tidak memikirkan, oh saya takut sama Bu Cynthia misalnya, oh saya takut sama Bu Mia kalau saya melakukan kesalahan ini. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, bagaimana cara kita membuat disiplin positif, menerapkan disiplin positif itu di dalam kelas? Seperti yang disampaikan oleh teori kontrol, yaitu teori dari Dr. William Glasser mengatakan bahwa kita pada akhirnya akan membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini didasari oleh peraturan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pembelajaran. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi? Karena kalau peraturan kelas itu lebih cenderung kepada motivasi ekstrinsik anak, bahwa anak itu takut dengan kita, mereka mengharapkan imbalan dari kita. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih cenderung pada motivasi intrinsik yang dimiliki oleh anak. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan rasa takutnya, bukan berdasarkan karena ingin imbalan, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa kabarnya? Firman tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Kalau tidak piket itu suatu kesalahan bukan? Ya. Di sini Ibu tidak mencari kesalahan Firman, karena setiap orang kan pasti pernah berbuat salah. Namun yang perlu Firman perhatikan, Sesuai yang bisa kalian kerjakan, yang kalian yakin kalian mampu melaksanakannya. Bukan karena dipaksa orang lain, tapi bukan karena ingin mendapatkan ujian, bukan ingin karena takut dapat hukuman. Sesuatu kalimat yang kalian yakin kalian mampu melaksanakannya. Kalian harus percaya dengan kalian sendiri kalau kalian bisa melakukan segala sesuatu yang kalian lakukan. Ini dapat kertas, silakan.
menuliskan apa yang bisa kalian yakini dan lakukan untuk kelas kalian lakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sudah dapat kertas stempel semua? Oke ya? Pulang Bu. Yang mana? 2 orang Di sebelah sana sudah? penting kita punya keyakinan untuk menjalankannya. Seperti itu. Baik, Bu Yeni bisa bantu saya. Yang pertama adalah berkomitmen. Ini datang tepat waktu, pikir sesuai jadwal, kemudian menanam kepercayaan pada diri dari jawaban yang diisi. Datang ke sekolah tepat waktu juga termasuk ke dalam komitmen. Nah, membuang sampah pada tempatnya juga termasuk berkomitmen. Ya, itu aja. Terus selanjutnya, Selanjutnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, ini satu juga menjaga kebersihan kelas, ya. Melaksanakan piket sesuai giliran. Nah, ini juga menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Nah, yang ini tadi termasuk komitmen ya, yaitu melaksanakan piket sesuai jadwal yang berlaku, mengerjakan tugas tepat waktu. berikutnya keyakinan kelas yang muncul. Adalah menghormati dan menghargai guru beserta teman di kelas. Nah, ini menjaga hubungan dengan guru, ya, hubungan baik. Ya, sudah. Jadi yang terbentuk hanya 3 keyakinan kelas. Baik, ini keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Pertama, berkomitmen. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, menghormati dan menghargai guru dan teman. Ini adalah keyakinan yang sudah kita buat bersama dari hal-hal yang kalian yakini dan kalian bisa laksanakan. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung program sekolah penggerak dalam pembuatan keyakinan kelas. Karena ini suatu tindakan yang sangat positif yang nantinya dampaknya akan bisa dirasakan oleh kelas itu sendiri. Karena mereka membuat keyakinan kelas didasarkan atas persetujuan antara semua siswa, wali kelas, dan calon guru penggerak. Sehingga keyakinan kelas yang dibuat itu nantinya bukan paksaan dari siapapun, tetapi hasil kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di kelas itu. Sehingga itu akan menjadi budaya yang sangat positif. Saya harapkan program ini bisa diteruskan dengan wali kelas yang lain, sehingga setiap kelas akan mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Salam Kuda Biru, semangsa hebat. Dalam kegiatan destinasi ini yang telah saya ikuti, saya
dalam hal di mana diseminasi ini ya, guru di sini bisa berperan sebagai seorang manajer. Manajer dalam artinya di situ bahwa guru bisa merangkul, bisa memahami, bisa mengerti tentang kondisi siswa. Sehingga siswa di sini perannya tidak merasa dia bersalah, dia dihakimi, atau dia merasa dia tidak disenangi. Untuk itu, cara yang paling tepat lagi untuk mengatasi itu bisa menggunakan ya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini salah satu langkah cara yang bagus untuk kegiatan ya dalam hal yang pertama kita bisa membuat suatu ya tindakan seperti menstabilkan identitas siswa. Kita perlu tahu misalkan saja itu tentang jati diri siswa, nama siswa, alamat jam di mana, kondisinya bagaimana. Ini namanya menstabilkan identitas. Selain itu juga bisa memvalidasi tindakan yang akan kita ambil. Dalam arti cara apa yang akan kita lakukan, sehingga di situ akan menumbuh minatkan masalah tentang kondisi anak. Dengan begitu peran anak terhadap kita semakin dekat, sehingga apa yang mereka tidak tahu mereka bisa memberikan ya tanggapan terhadap kita, dan kita juga akan mengetahui apa yang sebetulnya yang terjadi pada siswa. Nah, jadi di situ ada menstabilkan identitas dan juga memvalidasi tadi. Nah, selain itu yang tidak kalah penting, kita juga harus menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini perlu. Mengapa? Supaya kita tahu tentang kondisi yang ada. Ya, baik kondisi dalam proses belajar maupun kondisi tentang anak didik kita sendiri. Kondisi tentang keyakinan kelas ini saya sangat setuju sekali. Mengapa? Hal ini merupakan salah satu tujuan sehingga anak bisa tahu, bisa mengerti, dan ini sangat bermanfaat untuk anak itu sendiri. Ya. Bagaimanapun keyakinan kelas ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan per anak atau individu anak sehingga menumbuhkan bakat mereka, dan ini dilakukan oleh internal siswa itu sendiri. Tiga. Kami sangat senang akan kesepakatan yang telah kami perbuat bersama-sama, dan kami berharap semoga kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, kami senang dikarenakan kami membuat kesepakatan kelas ini dibuat oleh diri kami sendiri, dan kami akan melakukan kesepakatan kelas ini tanpa ada paksaan dari guru ataupun sekolah.